Jenazah yang dimandikan yaitu jenazah tersebut muslim atau muslimat, anggota badannya masih ada, bukan mati syahid. Jangan ada orang yang masuk ke tempat pemandian kecuali orang yang membantu memandikan. Sunnah memberi pengharum di tempat pemandian jenazah. Tempat pemandian jenazah tertutup dari pandangan umum dan beratap. Sebaiknya yang memandikan jenazah itu adalah muhrimnya atau keluarganya. Dimandikan di tempat yang tinggi supaya tidak terpercik air bekas memandikan jenazah tersebut. Jika jenazah anak-anak laki-laki yang belum dihitan, setelah dimandikan ditayamumkan lagi. Mempersiapkan alat-alat memandikan jenazah. Cara memandikan jenazah yaitu setelah mayat diletakkan di tempat yang telah disediakan dan terlindung, jenazah diberi pakaian mandi atau tutupi seluruh tubuhnya dengan kain tipis sehingga bisa disiram dengan air dan dapat membasahi seluruh anggota tubuhnya. Maka mulailah memandikan jenazah tersebut dengan cara yang pertama, kita bersihkan kotoran mayat dan sunnah diurut-urut perutnya dengan lemah lembut dengan jari tangan agar keluar najis atau kotoran. Wajib diistinjakan kubul dan duburnya dengan tangan kiri dan memakai sarung tangan, karena haram menyentuh kubul dan dubur tanpa lapis. Dan wajib berniat yaitu nawaitul istinja'i lihazil mayyitati fardhol lillahi ta'ala. Untuk mayat laki-laki, nawaitul istinja'i hazal mayyiti fardhol lillahi ta'ala. Kemudian istinja wajib sempurna, yakni sampai taraf yakin telah bersih. Bila najis atau kotoran atau darah jenazah tersebut tidak mau habis, hendaklah disumbat dengan kapas supaya tidak keluar. Setelah selesai diistinja, maka yang mengistinja berdoa, Allahumma thahhir qalbihi minan nifaki wa hasin farjahu minal fawahish. Sedangkan untuk jenazah perempuan yaitu Allahumma thahhir qalbaha minan nifaki wa hasin farjaha minal fawahish. Setelah selesai melakukan istinja, sarung tangan yang dipakai untuk istinja dibuka lalu diganti dengan sarung tangan yang lain. Berikutnya, dibersihkan giginya, lubang hidung, kedua telinganya, bawah ketiaknya, seluruh lekuk-lekuk serta lipatan-lipatan badannya, kukunya, dan semua kotoran yang melekat di badan dengan air bersih. Kemudian dibasuh seluruh badannya dengan air sabun. Setelah itu disiram seluruh badannya dengan air bersih sampai rata dan benar-benar bersih. Tidak ada lagi kotoran di badannya. Sunnah diwudukan seperti wuduknya orang yang masih hidup dengan membaca niat yaitu nawaitul wudu'a lihazil mayyitati. Nawaitul wudu'a lihazil mayyitati sunnata lillahi ta'ala. Sedangkan untuk jenazah laki-laki yaitu nawaitul wudu'a lihazal mayyiti sunnata lillahi ta'ala. Setelah selesai wudu membaca doa Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni wa iyyahu minat tawabin wa ja'alni wa iyyahu minal mutatahhirin wa ja'alni wa iyyahu min ibadikas sholihin. Sedangkan untuk jenazah perempuan yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni wa iyyaha minat tawabin wa ja'alni wa iyyaha minal mutatahhirin wa ja'alni wa iyyaha min ibadikas sholihin. Pada setiap membasuh anggota wudhu sebaiknya membaca doa-doa wudhu. Setelah selesai memwudukan, maka orang yang memandikan membaca doa yaitu nawaitul husla lihazihil mayyitati fardhol lillahi ta'ala. Sedangkan untuk jenazah laki-laki yaitu nawaitul husla lihazal mayyiti fardhol lillahi ta'ala. Kemudian memandikan dengan urutan,
Membasuh kepala, muka, dan jangkutnya dengan air yang suci lagi menyucikan. Disiram sebelah kanan mayit dari leher sampai tumitnya dengan air yang suci lagi mensucikan. Kemudian sebelah kanan bagian belakang, kemudian sebelah kiri bagian belakang. Setelah itu disiram dengan air bidara, kembang, kapur barus, dan sebelah kanan, kiri, dan belakang. Setelah itu, lalu disiram dengan air yang suci lagi mensucikan atau air mutlak. Belum bercampur dengan apapun dengan urutan. Disiram sebelah kanannya mulai dari kepala sampai tumit. Kemudian sebelah kanan bagian belakang dengan mayat dimiringkan, disiram seperti yang pertama dilakukan. Kemudian membaca doa Ghufranaka ya Allah ya Rabbana wa ilaikal masir. Kemudian sebelah kiri bagian belakang dengan membaca doa Ghufranaka ya Rahman ya Rabbana wa ilaikal masir. Kemudian mayat dilentangkan lalu disiram dari kepalanya sampai kaki dengan membaca Ghufranaka ya Rahim ya Rabbana wa ilaikal masir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah selesai, kemudian membaca doa Allahumma ja'alni wa iyyahu minat tawwabin wa ja'alni wa iyyahu minal mutatahhirin wa ja'alni wa iyyahu min ibadikas sholihin. Atau untuk jenazah perempuan yaitu Allahumma ja'alni wa iyyaha minal tawwabin wa ja'alni wa iyyaha minal mutatahhirin wa ja'alni wa iyyaha min ibadikas sholihin. Selesai berdoa, periksa dan teliti lagi kalau ada kotoran di badannya, maka bersihkan lagi. Dan kalau ada kotoran yang keluar lagi dari kubur atau duburnya, istinjakan lagi. Kalau ada yang belum kena air, maka siram dengan air mutlak. Jika kotoran yang keluar dari kubur atau duburnya tidak mau berhenti, maka disumbat dengan kapas. Setelah itu, kain mandi ditukar dengan kain yang lain yang bersih dan dilap sampai kering. Kemudian, pindahkan ke tempat yang lain dan tulis pada dahinya dengan jari tangan Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Niat mengkafani jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa ala millati Rasulillah nawaitu takfin hazal mayyiti fardhu kifayah lillahi ta'ala. Sedangkan untuk jenazah perempuan, Bismillahi wa ala millati Rasulillah nawaitu takfin hazihil mayyitati fardhu kifayah lillahi ta'ala. Kemudian membaca doa mengkafani jenazah dilakukan setelah membaca niat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadza saubalahu rahmah wa nuran wa hijaban masturan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sedangkan untuk jenazah perempuan, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadza saubalaha rahmah wa nuran wa hijaban masturan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tata cara untuk jenazah laki-laki yaitu bentangkan kain kafan sehelai demi helai. Yang paling bawah lebih lebar dan luas serta setiap lapisan diberi kapur barus. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang. Lalu ditaburi dengan wangi-wangian. Kemudian tutuplah lubang-lubang seperti lubang hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan seperti yang dilakukan tersebut selembar demi lembar dengan cara yang lembut. Kemudian, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan, yaitu 3 atau 5 ikatan. Jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya boleh terbuka. Namun, tutup dengan daun kayu, rumput, atau kertas. Jika tidak ada kain kafan, kecuali sekedar menutup aurat, tutuplah dengan apa saja yang ada. Sedangkan untuk jenazah perempuan, terdiri atas 5 lembar kain dengan urutan, yaitu lembar pertama untuk menutupi seluruh badan. Kemudian
lembar kedua sebagai kerudung kepala, lembar ketiga sebagai baju kurung, lembar keempat menutup pinggang hingga kaki, dan lembar kelima menutup pinggul dan paha. Tata caranya yaitu susun kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib, lalu angkat jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran menggunakan kapas. Tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya. Pakaikan sarung, juga baju kurungnya. Rapikan rambutnya, lalu julurkan ke belakang, pakaikan kerudung. Membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan ke dalam. Kemudian ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Yang pertama berniat. Niat untuk jenazah laki-laki yaitu usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Sedangkan untuk jenazah perempuan yaitu usolli ala hadzal mayyitati arba'at takbiratin fardhu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Setelah itu takbir dengan membaca Allahu Akbar. Setelah takbir pertama lalu membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian disusul dengan takbir kedua. Setelah takbir kedua lalu membaca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Setelah itu takbir yang ketiga dengan membaca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghasilhu bima'in wasaljin wa burodin wa nakhi minal khotoya kama yunaqqas saubul abiyadu minad danas wa abdilhu daran khairam min dari wa ahlan khairam min ahli wa zawjan khairam min zawji wa kihi fitnatal qabri wa azaban nar. Sedangkan untuk jenazah perempuan yaitu Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ghasilha bima'in wasalji wa baradin wa naqqaha minal khotoya kama yunaqqas saubul abyad minad danas wa abdilha daran khairam min dariha wa ahlan khairam min ahliha wa zawjan khairam min zawjiha wa qaha fitnatal qabri wa azaban nar. Setelah itu takbir yang keempat dengan membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana wa lahu. Sedangkan untuk jenazah perempuan yaitu Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ghfir lana wa laha. Lebih sempurnanya yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana wa lahu wa li ikhwaninal ladzina sayaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillal lillazina manu rabbana innaka raufur rahim. Setelah itu mengucapkan salam 2 kali sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Jenazah dikubur dalam sebuah lubang dengan kedalaman setinggi orang berdiri dengan tangan melambai ke atas dan dengan lebar seukuran 1 zira lebih 1 jengkal. Kemudian wajib memiringkan jenazah ke sebelah kanan dan menghadapkannya ke arah kiblat. Sekiranya jenazah tidak dihadapkan ke arah kiblat dan telah diurung tanah, maka liang kubur wajib digali kembali dan menghadapkan jenazahnya ke arah kiblat bila diperkirakan belum berubah. Disunahkan untuk menempelkan pipi jenazah ke bumi. Bila tanahnya keras, disunahkan liang kubur berupa liang lahat. Yang dimaksud
liang lahat adalah lubang yang dibuat di dinding kubur sebelah kiblat, seukuran dengan cukup untuk menaruh jenazah. Jenazah diletakkan di lubang tersebut, kemudian ditutup dengan menggunakan batu pipih agar tanahnya tidak runtuh mengenai jenazah. Namun, bila tanahnya gembur, maka disunahkan dibuat semacam belahan di bagian paling bawah liang kubur seukuran yang dapat menampung jenazah, di mana kedua tepinya dibuat struktur batu bata atau semisalnya. Jenazah diletakkan di belahan liang kubur tersebut, kemudian di bagian atasnya ditutup dengan batu pipih lalu diurung dengan tanah. Setelah jenazah diletakkan secara pelan di dasar kubur, disunahkan pula untuk melepas tali ikatnya dimulai dari kepala. Akan lebih baik bila orang yang meletakkan dan meluruskan jenazah di liang kubur adalah orang laki-laki yang paling dekat dan menyayangi si mayit pada saat hidupnya. Pada saat meletakkannya di liang lahat, disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi wa ala sunnah Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Syekh Nawawi menambahkan bahwa ketika proses mengubur jenazah disunahkan menutupi liang kubur dengan semisal kain atau lainnya. Ini dimaksudkan barangkali terjadi ada yang tersingkap dari diri jenazah sehingga terlihat apa yang semestinya dirahasiakan. Juga disunahkan meletakkan jenazah di liang kuburnya dengan posisi tubuh miring ke sebelah kanan. Bila dimiringkannya pada tubuh sebelah kiri, maka makruh hukumnya. Pada hal ini dalam konteks wilayah Indonesia yang arah kiblatnya cenderung ke arah barat, sedangkan wajib hukumnya menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Maka untuk memiringkan tubuhnya ke sisi kanan ketika jenazah dikubur, posisi kepala berada di sebelah utara. Bila posisi kepala ada di sebelah selatan, maka untuk menghadapkannya ke arah kiblat meski memiringkannya tubuh ke sisi kiri.